Saudara, firman Tuhan hari ini masih dalam seri What Shapes Us. Oke. Ini masuk dalam minggu yang ketiga tentang Yesus, saudara. Nah, kalau tentang Yesus apanya nih? Gitu kan? Tentang sikapnya. Tentang about his attitude. Gitu, saudara. Nah, untuk mengawalinya, baik. Karena tentang dia, judulnya adalah hari ini meneladani sikap Yesus. Ya. Nah, untuk mengawalinya, saudara, saya nyalakan dulu klikernya. Untuk mengawalnya, saya mau tunjukkan kepada saudara berita tertanggal 4 Agustus kemarin. Ya, terus terang berita ini mengejutkan saya sebetulnya, saudara, secara pribadi ya. Saya nggak tahu kalau saudara. Judulnya mengingat kembali Belanda tahun 2023 akui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Ternyata Belanda baru mengakui kemerdekaan Republik kita ini pada tanggal 14 Juni tahun lalu 2023. Yang selama terungkap di situ selama ini mengakuinya adalah penyerahan klaim yang tanggal 27 Desember tahun 49. Nah, saudara, kita tahu kan kemerdekaan kita, bangsa kita ini dibentuk dari sikap juang dan pengorbanan para pejuang dan founding fathers negara kita tanpa pamrih. Betul ya? Nah, karena hal ini tentunya kita semua bangga menjadi orang Indonesia. Amin, saudara. Oke. Demikian juga dengan Yesus. Ya. Pada hari ini yang saya sampaikan kita meneladani sikap Yesus yang bahkan telah lebih dulu memberi contoh dan teladan, yaitu sikap yang tidak mementingkan diri sendiri dan rela berkorban bagi kita, bagi saudara dan saya. Firman Tuhannya diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita mulai dari ayat yang pertama, saudara. Dikatakan di sana, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Therefore, if there is any encouragement in Christ, any comfort provided by love, any fellowship in the Spirit, any affection or mercy. Kalau saudara lihat ada 5 hal di sini. Dan ini adalah hal-hal baik yang membangun kehidupan rohani saudara dan saya. Karena dikatakan any gitu ya, ada nasihat, ada penghiburan kasih. Itu artinya 5 hal ini sudah dialami oleh jemaat di Filipi, saudara. Termasuk kita. Kalau saudara bisa menyadarinya, kalau semua yang ada di sini sudah menjadi bagian dari gereja ini, saya percaya saudara pernah mengalaminya juga apa yang ada disebut dalam Filipi 2 ayat yang pertama ini, saudara. Ada nasihat. Ya, kita mendapat arahan hidup, bagaimana saya harus bekerja, menikah dengan siapa, bagaimana pernikahan saya. Ya, ada penghiburan kasih saat duka. Saudara sedang dalam kesedihan, kita mendapat dorongan. Kemudian ada persekutuan roh seperti yang dalam kebaktian ini, saudara. Ya, atau dalam life group kita. Kita dapat menyembah Tuhan bersama-sama. Kemudian dikatakan ada kasih mesra. Di situ kita bicara mengenai perhatian. Ya, happy Sunday, happy birthday. Kemudian ada belas kasihan. Kalau kita ada saling punya masalah satu dengan yang lain, kita saling mengampuni di gereja ini, di tempat ini, di jemaat. Itulah yang dirasakan oleh jemaat Filipi pada waktu itu. Dan saudara tahu hal-hal inilah yang membangun kita, yang membuat kehidupan kita sehat secara rohani. Ya, tapi ya pada hari ini ternyata itu belum komplit, saudara. Ini kata Rasul Paulus, ya, dan ini adalah firman Tuhan. Bisa dikatakan itu baru setengahnya apa yang disampaikan tadi. Ayat yang kedua. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Oke. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
Complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. Ternyata hal-hal yang tadi ya itu baru setengahnya, dan hal-hal berikut yang membuat sempurna dan membuat komplit sukacita Paulus adalah sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, bila dilihat dari kata aslinya saudara, nuansanya ini bukan hanya cuma satu kasih. Maksudnya punya kasih gitu ya. Bukan, tetapi model kasihnya juga sama saudara. Bukan cuma satu tujuan, tapi cara untuk sampai ke tujuannya juga mesti sama. Karena same di sini itu dalam, ya, bukan hanya punya, tetapi jenisnya sama. Nah, by the way, mungkin saudara bertanya ya, kenapa dikatakan sukacita kata Paulus? Sukacitaku sempurna, sempurnakanlah sukacitaku, bukan sempurnakanlah harapanku gitu kata Paulus. Nah, backgroundnya supaya saudara tahu, ya, jemaat Filipi itu adalah jemaat yang dimana Paulus sangat bersukacita dengan mereka, gitu. Saudara, karena jemaat ini menjadi penghiburan ketika pemenjaraan dia. Nah, apa yang mau Paulus sampaikan dengan kata sukacita? Kalau saudara baca kitab Filipi, begitu banyak kata sukacita. Jadi dia sangat bersukacita dengan jemaat ini. Tapi dalam keadaan Paulus di penjara. Apa yang mau disampaikan oleh dia? Maksudnya adalah saudara dan saya sebagai orang percaya, demikian juga dengan jemaat di Filipi, adalah kita dapat tetap bersukacita di dalam keadaan sulit sekalipun. Amin. Yes. Nah, kembali saudara kepada hal-hal yang membangun, yang kita sudah baca tadi, yang kita sudah sebutkan tadi, yang membuat rohani kita sehat. Ada dua bagian saudara, ya. Sorry, ya. Di sini tadi saya belum klik. Nah, kemudian dua bagian ini adalah yang pertama saudara bisa lihat di situ ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Ini sudah dialami. Oke. Nah, bagian yang berikutnya, sehati sepikirlah, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini Paulus mengingatkan dan penting sekali untuk diwujudkan saudara. Nah, backgroundnya, situasinya saat itu jemaat di Filipi sedang menghadapi bahaya perpecahan, ketidaksatuan. Dan kemudian dia menyampaikan lebih jauh. Caranya saudara, how to-nya, gimana? Itu ada di ayat ketiga. Kita baca. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau apa saudara? Puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan ayat keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya tandai kata hanya atau not only ya di situ saudara, karena tidak dikatakan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tidak ditulis begitu. Tapi yang ditulis tetapi dikatakan jangan hanya mementingkan diri sendiri. Not only about your own interest. Oke. Artinya apa saudara? Artinya saudara penting, orang lain juga penting. Katakan kiri kanannya, Anda penting. Oke. Anda penting semua di sini. Ya, di mata Tuhan ya, makanya dia mati buat kita saudara. Dia mengasihi kita. Nah, sebaliknya kalau kita artikan hanya orang lain yang penting dan kita tidak penting, wah itu namanya kita tersesat saudara. Ya, fatalism itu ya. Jadi tidak seimbang. Ya, kemudian kalau kita perhatikan how to-nya, kembali lagi, kita kembalikan how to-nya. Itu sangat jelas, loud and clear. Ya, Paulus menyatakan sehati sepikir, caranya adalah bagaimana tidak mementingkan diri sendiri, kemudian menganggap orang lain lebih utama saudara, dan kepentingan orang lain juga. Itu adalah how to-nya. Sangat jelas di sini dan sederhana. Tapi pertanyaannya, mudah nggak saudara? Halo? Mudah nggak? Jawab sedikit dong saudara, interaktif itu loh saudara. Mudah nggak nih? Tidak ya? Ya tentu tidak gitu kan.
Ya. Nah, bukan gue banget gitu. Nah, yang sebenarnya ini bukan masalah tidak mudah, tapi sebetulnya mustahil. Saya sampaikan kepada saudara. Nggak mungkin bisa orang satu jiwa, satu tujuan itu mimpi di siang bolong, saudara. Boro-boro saat pikir. Miskom mulu iya, benar saudara. Satu jiwa apalagi. Yang ada juga baperan gitu kali ya. Saudara, pokoknya yang jiwa-jiwa dan baper itu bukan hanya kopi ya saudara. Tapi gereja juga nih saudara. Sering bahkan terjadi gitu ya. Nah, jangankan dengan banyak orang yang begitu banyak pikiran ya saudara. Suami istri aja sering miskom saudara. Gitu kan. Saya ngelirik istri saya. Mulai dingin pembicaraan lalu jadi hangat. Terakhir jadi panas saudara. Meningkat suhunya gitu kan. Nah jadi gimana dong saudara nih kalau mustahil untuk kita lakukan gitu kan. Padahal kehidupan ini yang Paulus sampaikan pada hari ini itu adalah jalan satu-satunya untuk kita sehat secara rohani. Tapi mustahil saudara. Rasul Paulus sadar akan hal ini. Dan dia keluarkan kartu trufnya di ayat kelima. Ayat kelima ini adalah inti daripada pemberitaan firman hari ini saudara. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. You should have the same attitude toward one another that Christ Jesus had. Wow. Puji Tuhan saudara. Ada jalan keluar dari situasi ini. Ternyata sikap Tuhan menjadi teladan bagi hidup kita. Istilahnya Paulus sampaikan ke sini kita dapat dari tangan pertama saudara. Sesuatu yang dapat dari tangan pertama luar biasa, amin. Ini tangan pertama. Dan saudara bisa lihat itu sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang tidak biasa bahkan dan tidak ada yang lain. Waktu saya renungkan ayat 5 ini, terus terang saudara, saya semakin jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Oh iya. Gimana enggak saudara? Silakan saudara cek. Hanya Yesus Kristus yang melakukan apa yang dikatakannya. Sehingga firman-Nya itu teruji benar. Yang lain isinya hanya peraturan, syarat yang belum pernah terbukti dilakukan oleh yang berfirman. Halo. Ya kemarin Jumat waktu setelah PDJ ada seorang ngomong sama saya. Kalau dia itu gak sanggup meditasi saudara. Ya, saat menganut kepercayaan sebelumnya. Artinya itu cara yang tidak mungkin dilakukan sebetulnya. Tidak semua orang bisa. Ya, waduh, saya melihat Tuhan Yesus luar biasa. Dia memberikan anugerah buat hidup saya. Saya hanya percaya sehingga saya bisa selamat. Itu suatu yang luar biasa saudara. Ini yang membedakan Tuhan kita yang kita sembah dengan yang lainnya. Yang sebetulnya bukan Tuhan. Kita akan lihat lagi. Mari kita, saudara ini kabar baik loh saudara. Ya, jadi kalau saya bandingkan ini bukan untuk sombong ya Tuhan, saudara ya. Tapi ini sebuah kenyataan. Tuhan Yesus meneladani atau melakukan apa yang dikatakannya sehingga firman-Nya teruji benar. Ini bukan untuk gagah-gagahan saudara, apa yang kita pegang saat ini, apa yang kita dengar saat ini, bukan. Tetapi justru untuk menjadi kabar baik bagi mereka yang belum pernah mendengar Tuhan Yesus. Amin saudara. Bagaimana dia care dengan kita. Bagaimana Tuhan sendiri datang kepada kita, manusia yang berdosa, sampai dia menjadi teladan dan contoh hidup. Dan kita tidak dibiarkan sendirian di dalam menjalani kehidupan ini. Itulah Tuhan kita. Dia kasih contoh hidupnya. Dia menjadi teladan di depan kita. Nah ayat 6-8 saudara adalah sikap yang diambil Yesus untuk kita teladani. Yaitu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus di sini sepenuhnya Tuhan, kudus, tidak berdosa saudara. Ya, dia mengosongkan dirinya, dia katakan kealahannya bukan milik yang harus dipertahankan. Tapi saudara lihat, walaupun dia sepenuhnya Tuhan,
posisi kealahannya itu bukan sesuatu yang harus dibekep gitu loh saudara. Ya kalau bahasa Jawa digondeli gitu. Ya kalau saya bayangkan tuh waktu saya nyiapin ini, ini kayak anak kecil yang kalau punya mainan tuh dibekep gitu ya. Enggak tuh. Bahkan posisi kealahannya bukan harus menjadi milik yang harus dipertahankan. Luar biasa contohnya. Amin saudara. Itu Tuhan kita. Ya. Ayat 7. Nah melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. But empty himself by taking on the form of slave, by looking like other men and by sharing in human nature. Di ayat ini saudara, dia menunjukkan sepenuhnya manusia. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dikala para Allah yang sebetulnya bukan Allah, Yesus menunjukkan kuasanya dengan mengosongkan diri secara sukarela. Para Allah yang lain, ya, mereka berusaha menunjukkan mereka punya kuasa, tetapi kebalikannya, Yesus mengosongkan diri secara sukarela. Out of the box ya Tuhan kita saudara ya. Berbeda dengan yang lain. Dia tidak bisa disamakan dengan yang lain. Dia lakukan itu untuk supaya semua makhluk, semua ciptaan tahu bahwa dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, kata taat di sini saudara atau obedient itu menunjukkan Yesus tidak mementingkan dirinya. Nah, kematian Yesus di kayu salib adalah demonstrasi dari sikap rendah hati dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Dia contohkan saudara, dia memberikan, dia lakukan di depan mata kita semua. Dan tujuannya kita tahu untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dalam Injil Yohanes dia berkata suatu saat, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan atas sikap ini Allah sangat meninggikan dia. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan ada di atas bumi dan yang apa saudara? Yang ada di bawah bumi. Dan ayat 11 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Bukan manusia yang memuji, yang meninggikan Yesus, tetapi Allah sendiri. Dan itu artinya apa? Tidak sia-sia saudara. Karena firman Tuhan katakan pujian dari manusia itu sia-sia. Yesus bukan minta pujian, tetapi dia memang layak dipuji. Nah, teladan Yesus ini sekaligus menunjukkan bahwa dialah memang Tuhan saudara. Dia layak dikatakan dia Tuhan. Menunjukkan sikapnya. Dengan sikapnya itu yang membedakan dia. Itu yang menunjukkan bahwa dialah Tuhan. Dengan sikapnya. Yang dengan kata-katanya itu dilakukan oleh dia. Zig Ziglar, seorang pakar kepemimpinan berkata, your attitude, not your aptitude. Aptitude adalah bakat saudara. Ya, jadi will determine your altitude. Sikapmu, bukan bakatmu ya, itu akan menentukan ketinggianmu. Kesuksesanmu itu dari bahasa bisnis. Tetapi apa yang Yesus lakukan, sikapnya, dia sebagai Tuhan, dia ditinggikan di atas segala nama. Bagaimana Tuhan meninggikan dia, artinya apa? Dia equal dengan Bapa di surga. Nama di atas nama, karena memang dialah Tuhan itu sendiri. Amin saudara. Itulah Yesus, itulah sikap daripada Tuhan kita.
yang kita mau lihat saat ini. Saya ulangi ya saudara ya. Ya, sikap pikiran Kristus ya yang kita perlu teladani yaitu rendah hati dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Biarlah pada hari ini sikap ini yang membentuk kehidupan kita, saudara dan saya. Ya, saya percaya dengan disampaikannya keteladanan Yesus pada hari ini, saudara, pemberitaan firman ini, ya kita merasakan bagaimana Tuhan itu real dan nyata. Sikap Yesus itu bukan teori saudara, tetapi sebaliknya kita dapat meneladaninya. Amin. Jadi yang namanya tidak hanya mementingkan diri sendiri, menganggap orang lain lebih utama, itu mungkin saudara. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, tidak heran ya saudara, Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah nah ini dia. Ada yang kelewatan. Sebelum ayat itu ya saudara, ini penting tadi apa yang saya sampaikan. Dengan membaca, saudara apa? Membaca, merenungkan, dan melakukan firman, Yesus akan apa saudara? Nyata bagi kita. Makanya di dalam 1 Yohanes, di sini belum ada. Dalam 1 Yohanes 1 dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang apa saudara? Firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi Yesus bukan istilah sosoknya seperti apa, tinggi pendek, tampangnya seperti apa. Tapi ini tentang mengenai firman hidup saudara. Itu sebabnya saya tulis ini karena ayatnya sebelumnya tidak ada gitu kan. Jadi dengan membaca saudara saat ini firman Tuhan yang ada di depan kita ini adalah representasi daripada Yesus sendiri. Ketika kita membaca, merenungkan dan melakukan firman, Yesus ini akan nyata buat kita saudara. Seperti Rasul Yohanes mengatakan seperti itu. Saya dapat meraba dia, saya dapat melihat dia, saya dapat merasakan dia, memandang dia saudara. Luar biasa. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita juga bisa. Sebab apa? Rasul Yohanes yang menjadi muridnya, dia berkata bahwa semua ini tentang firman hidup itu. Bukan sosok Yesus, tetapi firman hidup itu. Intinya firman ini ada di sini. Dan kita dapat mengenal dia, memandang dia, bahkan menyentuh dia, mengenal dia saat ini juga. Dan itu menjadi nyata buat saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Wow. Yesus real dan nyata bagi para rasul dan menjadi para murid Yesus. Ya. Dan firman Tuhan tadi saya katakan menjadi representasinya. Jadi membaca, merenungkan, melakukan. Ya itu 3M ya saudara ya. Kita tuh seolah-olah bisa mendengar dia, bisa memandang dia, dan bisa menyentuhnya. Saya bisa bayangkan nanti, waktu saya mempersiapkan ini, waktu kita membaca firman Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan dan kemudian melakukannya saudara, kalau kita sampai di surga nanti, kita tuh kalau ketemu Tuhan Yesus tuh gak yang asing gitu saudara. Kita itu langsung tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Tidak ada yang mengagetkan dengan suaranya, tidak ada yang asing dengan perawakannya, appearance-nya, kehadirannya. Enggak saudara. Saya bisa bayangkan ketika katakan halo Petra. Itu kayak udah teman yang saya sering temui setiap hari. Saudara bisa bayangkan begitu? Saya terharu saya terharu saudara. Ketika nanti saudara tahu, ketika di surga nanti menyebut nama saudara, saudara tidak asing. Karena saudara setiap hari membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Amin saudara. Begitu dekatnya, begitu nyatanya Tuhan Yesus. Real dia saudara. Nah saudara, akhirnya nih karena saudara sudah melihat teladan Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yaitu sebagai keluarga rohani, ya saya mengundang saudara
mengajak saudara untuk kita bisa sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Wow, tim musik bisa naik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sungguh Engkau baik. Tuhan, Engkau sungguh nyata buat kami semua pada hari ini. Tuhan, saat ini bila kami merasa belum bertemu dengan Engkau, Tuhan, aku berdoa pada saat ini, biarlah saat firman ini dibagikan Tuhan, setiap jemaat-Mu akan bertemu dengan Engkau, merasakan Engkau. Tuhan, aku berdoa untuk setiap firman yang diberikan pada saat ini, itu masuk ke dalam setiap hati, masuk ke dalam setiap pikiran. Bapa, Engkau yang memberikan kehidupan pada saat ini. Tuhan, aku berdoa, biarlah Engkau yang menjadi pusat daripada umat-Mu pada saat ini. Mari kita sembah Dia. He is the center of our life. Jesus, be the center of your church. Thank you, Jesus. Jesus, be the center of your church. Terima kasih Tuhan. Every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus. There's power in the name of Jesus. Say His name. Healing in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, all about you. Yes, it's all about you. From my heart, Sudah have. Jesus be the center. Amin. About you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Say it's all about you. It's all about you. Yes, it's all about. It's all about you. Yes, it's all Tuhan, aku berdoa biar saatnya ada pemulihan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, ada satu tujuan, ada sehati sepikir Tuhan, ada satu kasih dan ada satu jiwa Tuhan. Bukan kami yang berkata-kata, bukan karena kemampuan kami, tetapi Engkau sudah menjadi teladan buat kami Tuhan. Dan itu mungkin ya Allah. Terima kasih Tuhan buat teladan-Mu di dalam kehidupan kami.
Tuhan, aku mengucap syukur. Kami sudah mendengar akan kebenaran-Mu pada hari ini. Tuhan, biarlah sekali lagi Tuhan, aku berkata bahwa biarlah kebenaran itu masuk ke dalam setiap hati. Biar tertanam Tuhan. Biar ada hati yang subur saat ini Tuhan. Dan itu benih ini akan berbuah-buah 30, 60 bahkan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang rusak Engkau pulihkan Tuhan. Yang runtuh Engkau bangun kembali Tuhan aku di dalam nama Yesus. Yang hilang Tuhan itu kembali di dalam nama Yesus. Tuhan, bahwa tidak ada yang hilang Tuhan. Nothing stolen, nothing broken Tuhan. Tuhan, aku katakan Tuhan bahwa Engkaulah yang menyempurnakan kehidupan kami. Tuhan, dengan firman pada hari ini, biarlah firman kehidupan itu Tuhan, yang adalah Engkau sendiri Tuhan. Engkau menyatakan ke dalam kehidupan jemaat-Mu, pribadi-Mu Tuhan. Pribadi yang menjadi teladan itu, sikap-Mu itu Tuhan, terimpartasi ke dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terimpartasi kepada setiap hati pada hari ini Tuhan. Sikap Tuhan yang bagaimana Engkau tidak mementingkan diri sendiri, rendah hati Tuhan, mengutamakan yang lain daripada dirinya. Tuhan, thank you Lord. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Terjadi yang belum penuh saat ini, penuh Tuhan. Setiap hati penuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang menyempurnakan itu Tuhan. Engkaulah yang menyatukan itu Tuhan di dalam setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati, silakan duduk saudara.